Pemirsa Metro TV Lampung, kita kembali dalam talk show spesial HUT ke-46 Lampung Pos dan HUT ke-6 Radio Sai Lampung. Dengan talk show kali ini, Lampung Penyangga Pangan Nasional dan Aman Covid. Masih bersama dengan Pak Yusrif Mulyadi dari BRI. Bapak tadi telah menjabarkan tentang KUR dan partisipasi BRI dalam mendukung program Lampung produksi pangan ya. Nah, tapi masih ada kendala Pak. Petani kita itu masih bilang gimana ya caranya mendapatkan. Nah, ini prosedurnya seperti apa dan petani kadang-kadang masih takut ya untuk berhubungan dengan perbankan. Ini bisa dijelaskan Pak. Baik Bu, seperti yang tadi saya sampaikan Bu, kita punya kantor sampai ke unit-unit desa Bu. Kita punya BRI unit sana. Teman-teman kami itu sudah memang bekerja di lingkungan petani, jadi rasanya tidak sulit lah mengakses BRI. Kantor BRI pun sudah berdekatan dengan tempat-tempat masyarakat. Silakan datang ke BRI. Semua pegawai kami adalah marketer semuanya. Siapapun yang ditemui pasti, kalau yang tidak bukan pekerjaan dia, bukan tugas dia, pasti akan diarahkan. Di unit kami namanya mantri. Mantri kami ini yang bertugas untuk memproses kredit. Syaratnya gimana? Sangat sederhana. Yang penting petani itu punya usaha. Usahanya itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan bukan coba-coba hari ini usaha, hari ini kredit, enggak. Walaupun tidak memiliki lahan ya Pak? Lahan tuh bisa Sewa. dimiliki, bisa juga disewa. Nah, tidak semua petani punya lahan kan, bisa disewa. Nah, setelah 6 bulan dia punya cukup surat keterangan dari desa saja yang menyatakan bahwa bapak ini domisili di sini, usahanya memang tani dan karakter baik. Setelah itu kita proses. Dalam proses itu pun tak lama. Seperti kredit usaha rakyat, bisa kita layani di unit, bisa kita layani juga di kantor cabang. Untuk KUR ini bisa kita kasih sampai 500 juta. Prosesnya sangat sederhana sekali. Datang ke bank, menunjukkan itu aspek legalitas, menteri memeriksa, kunjungan ke lapangan, setuju, di asesmen, diskusi dengan atasan, langsung di approve. Dalam tempo 2 hari sudah cair itu. Jadi rasanya tidak ada kesulitan buat petani untuk mengakses. Takut ya petani ya? Tidak perlu takut. Tidak ada yang perlu ditakuti di bank itu. Demikian Bu Cici. Kemudian juga terkait dengan dampak COVID-19 ini juga terasa di bidang pertanian ya. Pelaku usaha pertanian juga merasakannya. Nah, bagaimana komitmen BRI bersama Kementerian BUMN itu untuk membangkitkan dan memulihkan sektor pertanian ini Pak? Terima kasih Bu Cici, ini pertanyaan bagus Bu. Memang kita menyadari selama mulai Maret, April, Mei, Juni sampai sekarang pandemi COVID ini menghantam semua sektor, bukan hanya pertanian tapi semua sektor. Dan OJK sudah mengeluarkan peraturan dan itu pihak bank diberi kesempatan untuk melakukan restrukturisasi usaha Bu. Jadi debitur nasabah kami yang terdampak COVID itu kita berikan kemudahan, namanya kita restrukturisasi. Nah, bentuk restrukturisasi ini macam-macam Bu. Misalnya omsetnya, ukuran kami adalah omset, penjualannya. Kalau omsetnya terdampak misalnya sampai 30%, kita namakan itu skema 1. Bentuk skema 1 itu seperti apa? Ya, mungkin diturunkan bunganya. Yang semula bayarnya misalnya 12%, kita turunkan. Kemudian kita beri perpanjangan jangka waktu yang mestinya lunas 1 tahun, kita perpanjang sehingga bernafas kembali. Kemudian yang terdampak misalnya 30 sampai 50% terdampak dia, itu kita masukkan skema 2. Skema 2 kita itu kita kasih kesempatan untuk menunda bayar bunga, menunda bayar pokok sampai 6 bulan. Jadi ada keringanan benar ada ya Pak keringanan kita. Kemudian bagaimana dalam proses pemulihan, dan kami ada lagi skema 3 dan skema 4. Skema 3 itu terkena dampak sampai 75%, bisa kita kasih angsuran bunga tidak bayar selama 6 bulan, pokok bisa sampai 1 tahun Bu. Dan terakhir yang skema 4 itu bisa tidak membayar sampai 12 bulan. Itu
itu adalah aturan. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan semuanya diakses oleh tugas kami. Tugas kami yang melakukan asesmen. Barangkali dampaknya tidak sebesar atau bisa juga kombinasi dari skema-skema itu. Nah, untuk pemulihan gimana? Sekarang kan kita sudah memasuki new normal. Gitu ya Bu ya, pasti para pengusaha akan butuh lagi pembiayaan, butuh lagi bantuan modal. Kami punya. Di mikro itu kami punya namanya Kubedes Bangkit. Bagaimana membangkitkan kembali usaha-usaha yang terpuruk dan terdampak langsung dengan COVID ini. Kemudian kami juga namanya kita punya kredit modal kerja tangguh. Kenapa kita buat tangguh? Karena memang kita harus membuat posisi UMKM itu menjadi lebih kuat. Di tengah pandemi ini ya. Ya, jadi kita kasih dalam bentuk skema kredit yang jauh lebih ringan, Bu. Bunganya mungkin kita turunkan, kemudian persyaratan kita longgarkan, dan kita utamakan ini modal kerja. Karena selama 3 bulan usaha ini tidak jalan, modal kerja itu dimakan, Bu. Modal kerjanya, persediaannya berkurang karena untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tugas kami BRI untuk memulihkan ekonomi. Kami juga sudah diberi kepercayaan oleh pemerintah. Pemerintah itu menempatkan dana 10 triliun untuk kami sebagai likuiditas untuk kami leverage 3 kalinya. Jadi kita diminta untuk menyalurkan dalam bentuk kredit 30 triliun. Dan itu dikasih waktu 1 tahun oleh pemerintah. Dan itu dijadwalkan setiap 3 bulan. Alhamdulillah waktu 3 bulan nggak nyampe kita sudah realisasi melebihi angka itu. Demikian Bu Cici. Iya, baik. Kemudian Pak Kusnardi, ini terkait masih menyambung dengan pernyataan Pak Yusrif tadi, bahwa ada di tengah COVID ini petani terdampak. Nah, bagaimana dari Dinas Pertanian sendiri dalam menghadapi, dalam menanggulangi petani yang terdampak? Misalnya mereka gagal panen, terus itu mereka ada serangan hama dan tidak ada panen selama musim perubahan ini gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Terima kasih Ibu. Jadi sebenarnya salah satu sektor yang sedikit terdampak COVID ini pertanian. Jadi hampir semua sektor ya, itu minus semua growth-nya, pertumbuhannya, kecuali pertanian. Pertanian di Lampung masih cukup tinggi pertumbuhannya, di atas 10% loh, 14 berapa ya. Di bawahnya karena kita sering pakai YouTube segala macam masih positif juga lah, sektor telekomunikasi. Tapi yang lain kan itu ya minus semua. Jadi alhamdulillah COVID ini di Lampung ya tidak terlalu mempengaruhi kinerja pertanian lah. Kawan-kawan petani juga kerja tetap ya. Walaupun juga kita sempat memberikan bantuan pangan pada mereka, terutama untuk daerah-daerah yang memang rawan pangan. Kita sudah petakan itu, daerah-daerah rawan pangan, namanya Food Security and Vulnerability Atlas, peta kerentanan dan kerawanan pangan. Itu yang daerah-daerah yang stunting kita kasih bantuan untuk di masa COVID aja. Karena alhamdulillah kan udah new normal ya. Untuk kawan-kawan yang ada petani yang resiko ya, kita ada kok semacam subsidi untuk asuransi ya, baik untuk peternakan maupun padi ya, AUTS, AUTP. Kita subsidi, jadi kalau panennya gagal ya asuransi mengganti, kalau padi 9 juta. Itu juga ke depan kita merge, kita gabung dengan Kartu Petani Berjaya. Selanjutnya juga pemerintah provinsi juga menyediakan cadangan benih untuk bencana. Seperti kemarin bencana yang kemarin longsor di Tanggamus, ya kita ganti itu di Semaka itu, ya kita ganti benih, ya kita bantu supaya mereka tidak terlalu susah untuk nanam lagi. Untuk PUPT juga ya kita ada bantuan-bantuan lain termasuk obat-obatan, rancu tikus dan sebagainya untuk pengendalian. Tapi juga kita yang penting untuk pengendalian OPT kita yang lebih bersahabat lingkungan lah, ya Bu ya. Penggunaan pestisida
hayati. Saya kira itu, Bu. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, kita akan kembali dalam jeda pariwara, nanti akan kita sambung lagi.